Ekonomi tanah air di kuartal 2 tahun ini remuk redam akibat virus corona menghantam. Terbaru, virus yang berasal dari China ini membuat realisasi investasi mengalami kontraksi alias pertumbuhan negatif. Ini menjadi lampu kuning mengingat pembentukan modal tetap bruto atau investasi terhadap produk domestik bruto di kisaran 30%. Nilai investasi pada kuartal 2 tahun 2020 tercatat 191,9 triliun rupiah, merosot 4,3% secara tahunan. Sementara pada kuartal pertama tahun ini, realisasi investasi masih bisa tumbuh 8% year on year. Penurunan investasi di kuartal ini terjadi baik di penanaman modal dalam negeri yang turun 1,4% secara tahunan, maupun di penanaman modal asing yang turun lebih dalam lagi, 6,9% year on year. Capaian ini sudah barang tentu bukanlah hasil yang menjadi rencana BKPM, karena rencana BKPM lebih dari 200 triliun untuk kuartal kedua. Tapi karena kondisi COVID, teman-teman tahu sendiri, itu sangat berat. Harus kami akui lah bahwa kuartal kedua ini di mana adalah periode yang sangat berat. Kami bekerja maksimal, kami datangin satu persatu perusahaan, kami tanyakan kepada mereka apa masalahnya. Namun pemerintah tak lantas berkecil hati memburu target investasi tahun ini, 817,2 triliun rupiah yang hingga semester pertama telah terrealisasi 49,3% dari target. Pemerintah kini fokus menggenjot investasi asing, termasuk dari negeri yang terkena resesi, Singapura. Alasannya Singapura masih mendominasi dengan pangsa aliran investasi 34,4% atau 4,7 miliar dolar Amerika. Selanjutnya baru disusul China 17,9% pangsa pasarnya atau sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tak hilang akal, saat ini Kementerian Luar Negeri dan BKPM telah membentuk tim khusus untuk mempercepat realisasi investasi dan membantu calon investor asing. Ini senada dengan saran Bank Dunia bahwa kemudahan berinvestasi menjadi kunci. Just recently, the Ministry of Foreign Affairs has designated a dedicated team to work closely with the Indonesian Investment Coordinating Agency or BKPM to assist incoming foreign investors, and the Ministry of State-Owned Enterprises to promote Indonesia's outbound investment. From exploring potential areas of investment in 11 provinces in Indonesia, in agriculture sectors to infrastructure, and to having a direct engagement with local authorities to discuss ready-to-over projects. From the Omnibus Law reform, which will really get Indonesia to a faster growth path. One is the revision of the investment law and eliminating discrimination against FDI, which will bring more investments and create more jobs, as well as the introduction of risk-based approach to import and export licensing and other trade reforms, which will definitely plug Indonesia into global value chains and also providing with a lot of opportunity for productivity growth and job creation. But the bill also includes some reforms related to the environment, to health and safety, and the incomes of Indonesians, and where perhaps dropping or modifying those reforms, if those can be reviewed, would actually ensure that the bill brings the maximum benefit to everyone in Indonesia. Memang pandemi ini membuat perusahaan dunia berpikir tak bisa hanya mengandalkan satu lokasi saja seperti China untuk menjadi pusat produksi. Inilah yang mendorong sejumlah perusahaan relokasi ke tanah air. BKPM mengklaim 143 perusahaan ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia. 57 perusahaan diantaranya dari Amerika Serikat. Sisanya dari Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong. Tapi harus diingat, investor mencari negara yang lebih aman dari gangguan, seperti ruwetnya birokrasi, perizinan, termasuk guncangan masalah kesehatan seperti COVID-19. Bila ingin menarik investasi lebih tinggi, pemerintah harus berkomitmen dapat menangani sejumlah masalah termasuk pandemi yang masih menghambat Indonesia terlihat cantik di mata investor. Selama corona dan segala keruwetan birokrasi masih menjadi hantu, prospek pemulihan ekonomi pun masih abu-abu dan membuat ekonomi Indonesia bisa terus kelabu. Tim Liputan CNBC Indonesia.